Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi yang menonton video ini. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan dasar untuk memenuhi mata kuliah IMK kelas E45 Gapuk 2. Sini ada 5 orang. Yang pertama ada saya Adi Haki, ada Ken, ada Raihan, Zaidan, dan Torik. Materi pembahasan. Pertama kita harus tahu dulu step 1 itu know user. Yang pertama kali kita lakukan itu verifikasi masalah internal. Kita analisis dan evaluasi. Pengertian dari Sirama adalah Value yang merupakan website peralihan dan peningkatan dari website registrasi sebelumnya. Meskipun Sirama merupakan peningkatan dari website sebelumnya, Sirama memiliki beberapa kekurangan dan kendala seperti preview jadwal yang kurang praktis karena harus membuka menu preview terlebih dahulu. Lemahnya server sehingga terjadinya overload pada saat registrasi di masa kuliah. Ini adalah tampilan awal Sirama sebelum kita redesign. Yang kedua, kita verifikasi masalah dengan user dan atau stakeholder. Sama yang pertama kita lakukan analisis dan evaluasi. Kita membuat questionnaire yang telah diisi oleh 17 orang yang merupakan mahasiswa TLU. Berdasarkan hasil quiz oleh 94% menggunakan Sirama dan 6%, 5,9% belum pernah menggunakan. Dari beberapa fitur yang ada di Sirama, 94% dari responden menjawab bahwa fitur yang paling sering digunakan adalah registrasi mata kuliah. Hal yang perlu dilakukan oleh website Sirama adalah dengan mengurangi kendala yang ada dengan cara meningkatkan kemampuan server untuk menampung lebih banyak user pada masa registrasi kuliah. Adapun fitur yang perlu ditingkatkan di website Sirama itu preview jadwal dan adanya status bentrok atau tidak saat pemilihan jadwal mata kuliah. Ini adalah lampiran pertanyaan kuesioner yang kita bagikan ke user atau stakeholder. Ini adalah salah satu user persona, yaitu Jeremy Pascal. Step kedua adalah memahami fungsi bisnis, dan ketiga adalah memahami prinsip desain. Kita harus memahami proses bisnisnya, requirement sistemnya bagaimana, mental model user, task analisisnya, konseptual model, dan style guide-nya seperti apa. Selanjutnya step 4 dan adalah develop system menu navigation dan proper Windows. Struktur menu sistem Sirama adalah website yang dibuat TLU yang merupakan website peralihan dan peningkatan dari website sebelumnya. Website ini umumnya digunakan untuk registrasi matkul khusus mahasiswa TLU. Oleh karena itu, menu di website ini sangat sederhana. Adapun beberapa menu sistem di dalam Sirama yaitu login page, home, registrasi, arsip, log proses, dan pembayaran page. Ini adalah lampiran setelah kami redesign Sirama. Terus ada skema navigasi. Skema navigasi berdasarkan mockup yang terlampir di foto bagian kanan. Lalu ada pemilihan Windows. Semua page kecuali page login menggunakan Windows berjenis Smokeless karena pengguna dapat beralih ke halaman lainnya tanpa harus melakukan suatu tas terlebih dahulu. Justifikasi. Yang pertama ada di page login, yang kita ubah adalah tampilannya. Untuk di beranda, kita tambahin progress bar, kita hapus sidebar, kita pindahin menu, pindahin navigasi breadcrumb, sama tambahin waktu durasi registrasi. Untuk di page registrasi matkul, kita daftar mata kuliah yang diambil, terus review jadwal, filter tingkatan mata kuliah, menghapus sidebar, memindahkan menu, memindahkan navigasi, breadcrumb, sama kita hapus data mahasiswa. Untuk arsip TSM, log proses, dan pembayaran, semuanya sama. Yang kita lakuin, menghapus sidebar, memindahkan menu, memindahkan navigasi ke breadcrumb, sama kita hapus data mahasiswa. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Zaidan, yaitu step 6, select the proper interaction device, dan step 7, screen based control. Yang pertama ada input output device. Untuk input device terdapat keyboard, mouse, display, touchscreen. Kemudian output ada printer untuk mencetak KSM. Kemudian untuk objek control UI terdapat button. Filter objek control UI ini yang paling banyak kami gunakan. Contohnya tombol plus minus pada bagian registrasi mata kuliah. Lalu selanjutnya. Kemudian ada text box. Fitur ini digunakan agar pengguna dapat mencari mata kuliah yang diinginkan. Lalu ada drop down. Fitur ini digunakan agar pengguna dapat menjelajahi website karena menu utama pada website ini menggunakan drop down. Lalu ada scroll bar. Fitur ini digunakan untuk memudahkan user dalam menjelajahi website dengan menggeser halaman secara vertikal atau horizontal. Lalu ada toggle button. Fitur ini digunakan untuk mengganti bahasa, tema, dan mengaktifkan fitur gradient pada website ini melalui menu preferensi. Selanjutnya ada step 8, penulisan teks dan pesan dengan jelas. Lalu ada step 9, memberikan feedback, guidance, dan asisten dengan efektif. Yang pertama, penulisan. Pada desain yang kami buat, tidak ada yang bisa kami ubah pada penulisannya, karena penulisan pada website ini sudah tepat. Kemudian feedback login error karena salah password atau username ada di foto sebelah kanan. Selanjutnya, untuk feedback error karena tidak ada koneksi internet, ini. Lalu ini feedback telah berhasil mencetak KSM dan berhasil registrasi mata kuliah. Lalu di sini untuk kursor, navigasi hover kursor, dan navigasi halaman breadcrumb. Dan ini highlight sesuai pada lokasi saat ini pada menu drop down dan menampilkan informasi tentang cara registrasi mata kuliah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Torik.
Baik, step 10 yaitu menerapkan internasionalisasi dan aksesibilitas, dan step 11 dan 12 menggunakan graphics, icon, image, dan warna. Pertama adalah penentuan dan justifikasi internationalization dan localization dan accessibility. Pertama, internationalization dan localization. Kami menerapkan dengan menambahkan perubahan bahasa pada pengaturan di aplikasi kami untuk mahasiswa yang minim pengetahuan bahasa Indonesia. Dan yang ketiga itu ada accessibility. Kami menerapkan accessibility ini melalui browser apa yang pengguna gunakan dari website Sirama sendiri. Selanjutnya, penentuan dan justifikasi icon yang meliputi aspek familiar, clear, legible, dan konsisten. Icon-icon yang kami gunakan pada desain kami sudah memenuhi aspek familiar, clear, legible, dan konsisten. Contohnya ada yang di bawah ini. Selanjutnya, penentuan dan justifikasi grafik yang mendukung task user. Untuk mendukung task user, kami menambahkan fitur pada breadcrumb yang dimana jika kursor pengguna menunjuk ke salah satu pilihan yang ada pada breadcrumb, maka icon pilihan tersebut akan berubah warnanya. Selanjutnya, penentuan dan justifikasi warna yang mengakomodir pengguna. Berikut adalah warna yang kami gunakan. Next. Pada Sirama ini kami melakukan organizing, membuat grouping, alignment, dan balance pada setiap halamannya. Kita melakukan itu semua dengan sebagai acuan berikut. Yang pertama ada general guideline. Pada bagian ini kami memperhatikan banyaknya informasi, flow, navigation, visualisasi pleasing, composition, konsistensi, dan proper emphasis of element. Kemudian ada organization guideline. Pada bagian ini kami melakukan grouping dengan acuan white space, heading, dan borders. Selanjutnya ada web page guidelines. Pada bagian ini kami mengatur page dengan grid, restrict, banyak fungsional elemen pada satu page, dan memperhatikan size dari tiap elemen. Berikutnya, penjelasan prototyping akan dijelaskan oleh teman saya, Ken. Di sini saya akan melakukan prototyping. Yang pertama, jika user ingin login, user harus memasukkan username SSO, lalu masukkan password, lalu klik login. Lalu berikut ada tampilan beranda. Jika user ingin logout, user dapat logout menggunakan tombol ini. Lalu jika user ingin melakukan registrasi dan ingin masuk menu mata kuliah, klik ini lalu mata kuliah. Lalu jika ingin menambahkan mata kuliah, di sini menunya bisa di scroll, lalu tinggal diklik plusnya. Lalu juga bisa dikurangi. Lalu jika sudah siap, tinggal klik siap registrasi. Lalu jika user ingin mencetak KSM, user bisa ke sini, lalu mencetak KSM-nya. Lalu melihat log proses, menu pembayaran. Lalu user juga bisa mengubah bahasa jadi bahasa Inggris. Lalu user juga bisa merubah warna. Sekian prototypingnya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rayhan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang testing. Di sini untuk pengujian kita menggunakan base, dan berikut adalah data yang didapatkan. Yang pertama adalah testing untuk login, di mana user akan melakukan login menggunakan password dan username dan password. Terdapat 66,7% misclick rate dan durasi rata-rata sebanyak 10,1%. Berikutnya, di sini adalah berikutnya adalah registrasi, di mana user akan melakukan registrasi mata kuliah, dan terdapat datanya yaitu 77,8% misclick rate dan rata-rata durasi sebanyak 16,9 detik. Berikutnya adalah tes cetak KSM, di mana user akan melakukan cetak KSM, di mana terdapat misclick rate sebesar 57,1% dan durasi rata-rata sebanyak 13,3 detik. Selanjutnya adalah tes membuka log proses. Bagian ini user akan membuka page log proses, di mana terdapat 60% misclick rate dan 7,7 detik. Berikutnya, tes membuka pembayaran, di mana user akan membuka page pembayaran. Data yang didapatkan adalah terdapat 0% misclick rate dan durasi rata-rata sebanyak 3 detik. Selanjutnya, tes mengubah bahasa, di mana pada tes ini user akan mengubah bahasa pada website ini, di mana terdapat misclick rate sebesar 50% dan durasi rata-rata adalah 8,1 detik. Selanjutnya, tes mengubah tema, di mana user akan mengubah tema atau warna pada website ini, dan data yang didapatkan adalah misclick rate sebesar 50% dan durasi rata-rata yang didapatkan adalah 7,6 detik. Sekian bagian testing, saya kembalikan kepada Adi Haki. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami terima kasih.